Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Kurniawan dari Prodi Teknik Informatika. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan spesifikasi prosesor. Di sini terdapat data dari kuartal pertama sampai dengan kuartal keempat. Di sini saya menggunakan data prosesor Intel Core i5 dengan berbeda versi tentunya. Nah, dari spesifikasi ini terdapat ada nama, jumlah core, jumlah thread, frekuensi dasar prosesor, frekuensi turbo max-nya, ada cache, kecepatan bus, TDP, frekuensi TDP lebih rendah, ukuran maksimum memori, jenis memori, jumlah max slot memori, ada bandwidth memori max, pendukung memori ECC, frekuensi dasar grafik, ada dukungan 4K, dan mulai dipasarkan. Untuk data kuartal pertama, di sini saya ada Intel Core i5 10210Y, di mana terdapat jumlah core 4, jumlah thread 8, frekuensi dasar prosesor 1 GHz, frekuensi turbo max-nya 4 GHz dengan cache 6 MB, kecepatan busnya 4 GTS, TDP-nya 7 watt, frekuensi TDP lebih rendahnya 4 watt, ukuran maksimum memorinya di sini ada 16 GB dengan jenis memorinya LPDDR3 2133 dengan jumlah max memori 2. Bandwidth memorinya di sini ada 33,33 GB per second. Mendukung memori ECC tidak. Frekuensi dasar grafiknya 300 MHz. Dukungan 4K-nya iya pada 60 Hz. Mulai dipasarkannya pada 24 Februari 2020. Untuk kuartal kedua di sini saya ada data Intel Core i5 dengan tipe 10310U dengan jumlah core 4, jumlah thread-nya 8, masih sama seperti di kuartal pertama. Nah, di sini berbeda dari frekuensi dasar prosesornya, di sini meningkat jadi 1,70 GHz dengan frekuensi turbo max-nya juga meningkat 4,40 GHz dengan cache yang sama 6 MB, kecepatan bus sama 4 GTS. TDP-nya di sini berbeda, lebih tinggi 25 watt. Frekuensi TDP lebih rendahnya juga 15 watt. Untuk ukuran maksimum memorinya di sini lebih tinggi 64 GB dengan jenis memori yang berbeda. Tentunya di sini menggunakan DDR4 266 dengan max slot memorinya 2. Bandwidth memori max-nya di sini lebih tinggi juga 45,8 GB per second. Dukung memori ECC tidak. Frekuensi dasar grafiknya sama 300 MHz dengan dukungan 4K-nya iya pada 60 Hz dan mulai dipasarkan pada 13 Mei 2020. Untuk kuartal ketiga, di sini saya ada data tentang Intel Core i5 dengan kode 10200H dengan jumlah core sama 4, jumlah thread juga sama dari kuartal sebelumnya juga 8. Sini berbeda untuk frekuensi dasar prosesor di sini 2,4 GHz. Isi turbo max-nya lebih rendah dari kuartal kedua, yaitu hanya 4,1 GHz dengan cache lebih tinggi tentunya dari kuartal sebelum-sebelumnya dengan 8 MB. Kecepatan busnya juga lebih tinggi 8 GTS. TDP-nya jauh ya, sangat tinggi dari kuartal pertama dan kuartal kedua, yaitu 45 watt. TDP lebih rendahnya 35 watt dengan maksimum memorinya jelas lebih tinggi juga dengan 128 GB dengan tipe memori DDR4 2933. Max slot memorinya 2, bandwidthnya sama dengan tipe yang ini yaitu 45,8 GB per second. Mendukung memori ECC tidak. Frekuensi dasar grafiknya naik di sini 350 MHz. Bukan 4K-nya ya, tetap sama pada 60 Hz dan mulai dipasarkannya pada 17 September 2020. Nah, untuk yang terakhir di sini ada Intel Core i5 dengan 10500H dengan jumlah core lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya yaitu 6, jumlah thread juga lebih tinggi 12. Untuk dasar prosesornya juga lebih tinggi yaitu 2,50 GHz
Frekuensi turbo max-nya juga lebih tinggi, 4,50 GHz dengan cache 12 MB. Kecepatan busnya sama dengan tipe yang ini, yaitu 8 GTS. TDP-nya juga sama, 45 watt. TDP lebih rendahnya 35 watt. Dengan ukuran maksimum memorinya sama dengan tipe yang ini, yaitu 128 GB. Dengan tipe memorinya DDR4 2933, sama ya. Dengan jumlah max slot memorinya 2, bandwidth memori max-nya sama, 45,8 GB per second. Mendukung memori ECC tidak. Frekuensi dasar grafiknya tetap masih sama, 350 MHz. Dengan dukungan 4K-nya ya pada 60 Hz dan mulai dipasarkannya pada 1 Oktober 2020. Sekian video dari saya tentang menjelaskan spesifikasi prosesor khususnya dari kuartal pertama dan kuartal keempat ya pada tahun 2020. Sekian, mohon maaf bila ada terdapat kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.